Anda berada di Turki, di negeri-negeri ini, dan Anda tidak tertarik dengan pemikiran politik yang dihasilkan di negeri Anda sendiri. Jangan katakan Islam, katakanlah Ottoman. Sebut saja pemikiran Turki, pemikiran politik Turki. Tidak ada minat padanya juga. Sayangnya tidak berubah menjadi format perkuliahan. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, kami terus membicarakan pemikiran politik Islam. Tamu kami adalah Profesor Dr. Özgür Kafak. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Apa kabar? Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih banyak. Pak, sumber-sumber pemikiran politik Islam sudah kita bahas pada program sebelumnya. Kami ingin berbicara sedikit tentang bagaimana hal ini diterima saat ini. Jadi kalau dilihat secara umum, kita tidak bisa melihat pemikiran politik Islam sebagai mata kuliah di fakultas dan akademisi. Sebagai seseorang yang menyelesaikan gelar filsafat, saya ingin mengatakannya dari sudut pandang saya sendiri. Kami tidak mengambil pelajaran apapun dalam pemikiran politik Islam. Mungkin saja filsafat Islam, kami melihatnya dari sudut pandang lain, namun kami juga tidak menjadikan pemikiran politik Islam sebagai mata kuliah. Mengapa demikian? Apakah di Turki seperti ini? Bagaimana Anda melihat situasi ini dari sudut pandang lain? Bagaimana Anda menilainya? Faktanya, penting untuk melihat bagaimana suatu wilayah yang kita katakan memiliki sumber daya yang begitu luas dan kaya dipandang oleh berbagai kalangan di zaman modern. Anda menyampaikan pendapat yang bagus. Mungkin kita bisa mengatasi masalah ini dengan mempertimbangkan Turki, dunia Arab, dan dunia Barat jika kita melakukan langkah demi langkah. Sebenarnya ada 3 sisi langsung dari permasalahan ini di Turki. Pertama-tama, bidang akademi yang Anda sebutkan sebenarnya adalah yang pertama, dan setidaknya ada 2 bagian utama yang akan berhubungan langsung dengan kursus ini. Pertama, Fakultas Teologi, kedua, Fakultas Ilmu Politik. Jika kita melihat Turki secara keseluruhan, kita melihat bahwa kedua kelompok fakultas ini belum berubah menjadi disiplin akademis selain mata kuliah pilihan yang dibuka karena preferensi pribadi beberapa profesor. Meskipun hal ini dapat diubah menjadi mata kuliah yang dapat diberikan dengan sangat mudah di Fakultas Teologi, misalnya, hal ini tidak mungkin dilakukan. Bahkan, ada mata kuliah hukum Islam di Fakultas Teologi. Namun misalnya kita melihat pada mata kuliah hukum Islam, kita melihat bahwa bidang yang kita sebut sebagai hukum publik juga sangat dangkal, dan hukum Islam lebih banyak dikhususkan pada bidang hukum privat. Ini adalah pengamatan pertama kami. Ilmu politik menyampaikan politik sebagai ilmu yang berpusat pada peradaban Barat. Jadi Anda mulai dari Yunani kuno. Kami berbicara tentang bagian Islam setelah itu di program terakhir. Tahukah Anda persepsi ini dengan Farabi, Averroes, Ibnu Garden, Ibnu Sina, dan pemikir politik besar lainnya dalam peradaban Islam seolah-olah tidak pernah ikut bermain, lalu dilanjutkan dengan Machiavelli. Hal ini mungkin dapat dimengerti di negara-negara Barat. Namun Anda berada di Turki, di negeri-negeri ini, dan Anda tidak tertarik dengan pemikiran politik yang dihasilkan di negeri Anda sendiri. Jangan katakan Islam, katakanlah Ottoman. Sebut saja pemikiran Turki, pemikiran politik Turki, tidak ada minat padanya juga. Sayangnya tidak berubah menjadi format perkuliahan. Dari waktu ke waktu, Farabi dan Ibnu Sinan dapat dimasukkan dalam kurikulum. Nah, Ibnu Khaldun bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Sebanyak ini. Sebenarnya saya dapat mengatakan bahwa kami memiliki kursus pemikiran Turki klasik. Pemikiran klasik Turki dapat ditangani secara terpisah. Filsafat Turki berupa pemikiran Turki. Saya tidak melihat bahwa kami membahas pemikiran politik Islam sendirian. Hal ini mungkin relatif dapat dimaafkan bagi jurusan filsafat, namun cukup menggugah pikiran karena tidak dapat dimasukkan ke dalam fakultas besar yang seluruh tugasnya adalah ilmu politik. Kita perlu membicarakan alasannya, tapi kalau kita lanjutkan temuannya, misalnya ada gerakan Islam di Turki. Ada gerakan-gerakan yang mengidentifikasikan dirinya dengan ideologi Islamisme, dan mereka juga punya proyek politik. Namun, mereka tidak mendapatkan keuntungan dari sumber daya ini ketika memproduksi proyek-proyek politik mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang jauh lebih menarik. Dengan kata lain, apakah gerakan politik Islam di Turki kemudian berubah menjadi sebuah partai atau tidak, kita tidak melihat bahwa mereka benar-benar bersentuhan dengan teks-teks pemikiran politik Islam klasik dan menggambarkan diri mereka sebagai kelanjutan dari teks-teks tersebut. Ada juga ketidakpedulian yang besar di sana. Oleh karena itu, ia tidak ada bandingannya baik di dunia akademis maupun di gerakan sosial lainnya.
Kaki Turki kurang lebih seperti ini. Jika kita masuk ke bidang deteksi, ada beberapa perkembangan baru. Katakanlah kita berharap akan ada lebih banyak lagi, Pak. Kami berharap. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa setidaknya sebagai kegiatan positif, produksi teks dan publikasi teks dalam bidang pemikiran politik Islam telah dimulai. Saya berharap hal ini akan menjadi lebih nyata di tahun-tahun mendatang jika hal ini dapat diterapkan di lapangan. Namun sepertinya kita perlu melakukan perjalanan jauh sebelum ini berubah menjadi format akademis. Kaki Turki kurang lebih seperti ini. Katakanlah saya berharap begitu, Pak. Lalu bagaimana dengan dunia Arab? Bagaimana Anda melihat ini? Sulit untuk menilai dunia Arab sebagai satu kesatuan, mengingat mereka hidup dalam model rezim yang berbeda, dan model ini menentukan hubungannya dengan politik. Di banyak negara, berbicara dan menulis tentang politik merupakan hal yang berisiko. Kita bisa mengatakan bahwa, setidaknya dibandingkan dengan Turki, teks-teks bertajuk pemikiran politik Islam terlihat jelas. Misalnya, jumlahnya sangat sedikit di Turki. Ada beberapa teks. Namun di dunia Arab ada teks seperti El-Fikri Politik El-Islami. Beberapa di antaranya berkaitan dengan sejarah, sementara yang lain berkaitan dengan isu-isu pemikiran politik yang lebih kontemporer. Di dunia, konsep politik lebih seperti pemikiran strategis, lebih erat kaitannya dengan hubungan internasional, namun setidaknya ada nama-nama kuat yang memikirkan dan menghasilkan teks tentang isu-isu politik. Dan tentu saja, di wilayah di mana sikap Salafi tersebar luas, kebijakan ini mengarah pada semacam demonisasi. Setidaknya beberapa kelompok Salafi melihatnya seperti itu. Salafisme juga merupakan kelompok tunggal. Saya punya sedikit anekdot. Bayangkan berjalan ke tempat yang menjual buku-buku Salafi, grosir buku, dan ratusan buku yang sangat tersebar di Yordania. Ketika saya bertanya kepada teman di sana bagian politiknya, dia menjawab saya dalam bahasa Arab. Jadi lupakan politik, pelajarilah iman. Aku berkata, ini pekerjaanku, aku minta maaf. Ada pandangan seperti itu. Tentu saja, setidaknya hal ini tidak membawa kita kemana-mana. Tentu saja gambaran yang sedikit berbeda muncul di Barat. Jadi, pertama-tama, ini didefinisikan sebagai bidang akademis yang sangat serius. Lusinan teks dihasilkan. Banyak universitas yang mempunyai mata kuliah pemikiran politik Islam. Saya mengumpulkan silabus kursus ini untuk sementara waktu. Seorang teman kami membantu saya, terima kasih. Puluhan teks dihasilkan, banyak buku pemikiran politik Islam. Misalnya, meskipun kita tidak memiliki buku dalam bahasa Turki mengenai pemikiran politik Ottoman yang membahas hal ini secara komprehensif dari awal hingga akhir, buku tersebut ditulis oleh seorang peneliti Yunani. Inilah pemikiran politik Ottoman. Ada minat akademis yang kuat terhadap Barat, tapi tentu saja. Mungkin nanti kita bisa bicara tentang apa yang ingin dibangun oleh minat ini, apa yang ingin dilakukannya, apa tujuannya, atau pendekatan-pendekatan yang menonjol dalam bacaan di sini. Secara umum, ini bukanlah situasi yang menggembirakan. Ya, ini benar-benar menyedihkan. Kami menyebutnya pemikiran politik Islam. Sementara kami dan dunia Arab tidak merasa cukup dengan hal itu, Barat telah memeluknya dan terus melakukannya. Seperti yang Anda katakan, kami tidak tahu untuk apa atau hasil apa yang akan dicapai. Tapi kami mencoba membacanya lagi dengan mengambilnya dari Barat. Buku pemikiran politik Islam di negeri ini pertama kali muncul dalam terjemahan Barat. Jadi sepertinya sudah cukup banyak literatur yang diproduksi di sana. Lalu kenapa bisa demikian, Pak? Kita dihadapkan pada situasi yang sangat menyedihkan, tapi kenapa bisa seperti ini? Kenapa kita tidak menerimanya? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentang ini ada banyak alasan. Tetapi ketika saya memikirkan alasan-alasannya dalam konteks gerakan-gerakan Islam dan Islamisme yang baru saja saya sebutkan, saya membatasi masalah ini pada abad ke-19 dan saya pikir kita perlu melihat beberapa alasan di luar konteks pemikiran politik. Ada situasi seperti itu. Ketika dunia Islam mulai dikalahkan sebagai akibat dari gerakan-gerakan kolonial, ketika mereka mulai kehilangan kemerdekaannya, Anda tahu, para pemikir yang berbeda, para pemikir dari berbagai mazhab pemikiran mencari solusi. Di sini mereka mengajukan pertanyaan dasar sebagai berikut. Mengapa kita tertinggal dan mengapa kita dikalahkan? Ketika mencari jawaban atas pertanyaan ini, pertama-tama mereka melihat ke belakang. Mereka melihat pada mereka yang mengalami kemajuan. Barat. Bagaimana Barat bisa maju yang mengalahkan kita? Pertanyaan ini ditanyakan. Semua orang mengajukan pertanyaan ini, tapi saya akan membahas jawaban para intelektual Islam. Di sini, konsepsi sejarah tentang Barat muncul. Pertama, Barat mengalami zaman kegelapan, zaman pertengahan. Saya menjelaskan konsepsi mereka, tapi kesesuaiannya dengan kenyataan adalah masalah lain. Barat berada di bawah tirani gereja, dan mereka memilih konsep-konsep itu secara khusus. Ketika hidup di zaman kegelapan di bawah tirani gereja, mereka membatasi bidang agama pada suatu tempat dengan memisahkan agama dan dunia, yaitu dengan membuat gerakan reformasi. Mereka mulai mengatur dunia dengan kriteria yang berbeda. Ini disebut reformasi.
Setelah pemisahan ini, muncullah generasi terpelajar baru yang menyadari pentingnya keutamaan akal. Generasi terpelajar baru ini membentuk hukum dan politik mereka dengan menempatkan akal sebagai pusatnya dan membebaskan diri mereka dari pengaruh agama secara luas. Dan model yang mereka bangun membawa mereka pada model rezim yang demokratis. Oleh karena itu, demokrasi merupakan syarat mutlak untuk kemajuan dan pembangunan. Inilah gambarannya sekarang. Benar atau salah? Sekarang, jika kita kembali ke pertanyaan mengapa kita tertinggal, tetapi fakta bahwa pintu telah dibuka untuk demokrasi mungkin menyampaikan gambaran yang dapat saya hubungkan dengan politik. Sekarang kita kembali kepada kita tidak memiliki gereja, tetapi sekarang kita harus melalui proses sejarah yang sama. Ketika ditanya apa lagi yang ada, dua kambing hitam penting ditemukan di sini. Kaum Islamis menemukan ini. Dengan kata lain, orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa kita tidak akan meninggalkan Islam, namun kembali kepada pemahaman Islam yang sejati hanya akan menyelamatkan kita. Karena jika dia adalah orang Barat, tidak akan ada kebutuhan untuk analisis ini. Jadi, tidak perlu berlarut-larut selama ini. Anda akan tetap menjadi seorang Muslim, tetapi Anda juga akan menunjukkan bahwa bukan Islam yang menghambat Anda, bahwa Islam bukanlah penghalang untuk maju, tetapi pemahaman kita tentang Islam. Dengan memperbaharui pemahaman tersebut, Anda perlu membangun sebuah model hukum dan politik yang baru, dan model ini kemungkinan besar akan mengikuti model Barat. Sekarang pertanyaan pertama adalah, tidak ada gereja. Apa yang ada? Ada dua masalah besar. Pertama, bidang hukum. Saya berbicara tentang pembacaan ini. Bidang hukum didominasi oleh sekte-sekte yang kita sebut sekte. Pintu jurisprudensi sedang ditutup. Aliran-aliran ini pasti sangat familiar bagi Anda. Karena kalangan Islamis di Turki masih menggunakan wacana-wacana ini. Oleh karena itu, Anda tidak akan merasa aneh. Ketika pintu jurisprudensi ini ditutup, maka dimulailah fenomena yang disebut peniruan. Hal ini dimulai pada abad keempat, yaitu Hijriah. Oleh karena itu, dunia Islam benar-benar meninggalkan pemikiran. Apa penyebab sekte? Hal ini menyebabkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat Islam. Hal ini memasuki dunia sebagai semacam penyakit sosial. Apa hal lain yang menyertai hal ini? Dan itu model politik kita pada masa Khalifah Rashid yang saya tanda petik punya prinsip demokrasi, tapi sudah ditinggalkan oleh dinasti Umayyah. Model Khilafah Rashid sebenarnya cocok dijadikan model demokrasi, tapi kesultanan memblokirnya dan muncullah despotisme politik. Disitulah yang kita sebut sebagai zaman kegelapan gereja. Nah, disitulah mereka membandingkannya dengan keduanya. Ada begitu banyak masalah yang tidak dapat dijelaskan, namun kita tidak membicarakan kebenarannya sekarang. Ini adalah tahap pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kurun waktu kurang lebih 30-40 tahun, kita sudah benar-benar memasuki zaman kegelapan. Meskipun abad pertengahan setidaknya merupakan suatu periode tertentu, hal ini mengubah seluruh sejarah Islam menjadi zaman yang sepenuhnya gelap. Sekarang ketika Anda melakukan hal ini, Anda membuat semua abad di mana teks-teks tersebut yang saya sebut sebagai sumber pemikiran politik Islam menjadi tidak ada artinya. Dan teks-teks itu menjadi tidak berharga bagi Anda. Terlebih lagi, kita banyak menjumpai wacana-wacana yang memberi label pada teks-teks tersebut dan orang-orang yang memproduksinya. Ya, itu sebenarnya berarti mengabaikan keseluruhan korpus. Anda mendorong dan terlebih lagi dikatakan. Sebagai contoh, Islam tidak mengembangkan hukum publik dengan cara apapun. Isu-isu ini tidak pernah dibahas. Masalah kekhalifahan dan imamah hanya didiskusikan ketika para sultan mengizinkannya. Dalam kata-kata seorang ahli hukum Islam yang terkenal, ia mengatakan sesuatu seperti semacam pemberian fikih di sekitar istana. Ia menggunakan ungkapan perwakilan fikih yang mereka suapi di istana, ulama-ulama besar yang kita kenal. Oleh karena itu, mereka semua termasuk Al-Ghazali, Mawardi, dan Ibn Taimiyah sebenarnya adalah teks-teks pemikiran politik yang hebat pada abad yang hebat itu. Teks-teks yang diproduksi pada zaman kegelapan itu. Tidak ada artinya bagi Anda untuk melihat kembali ke masa itu. Maka tidak ada pemikiran politik yang bisa diambil dari sana. Dalam gambaran ini, tentu saja kita dapat memperluas gambaran ini lebih jauh lagi, tetapi jika saya membahasnya dengan cepat, beberapa upaya baru sedang dilakukan terhadap perbedaan antara agama dan dunia. Biasanya, dalam fikih, ada sebuah konsep yang disebut amal, dan karena amal mengacu pada semua jenis perilaku dan kata-kata Anda, maka tidak mungkin untuk membangun perbedaan antara agama dan dunia di dunia klasik dengan cara yang tunduk pada aturan-aturan yang berbeda,
Tetapi sebuah wacana baru muncul untuk membuat perbedaan yang mirip dengan gerakan-gerakan reformasi dalam model barat, dan metode fikih ditolak, dan dikesampingkan, karena hal itu menghasilkan model fikih yang imitatif. Alih-alih kata reformasi, konsep-konsep baru seperti islah dan tajdid muncul, dan akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa model politik yang harus dibangun oleh umat Islam di zaman ini adalah demokrasi, dan mereka membaca sejarah Islam dengan cara yang sesuai. Misalnya, Anda mencoba menemukan beberapa prinsip demokrasi dari era Nabi. Strategi wacana yang menarik dikembangkan di sini. Hadis, misalnya, diambil secara selektif. Hanya bagian dari hadis yang berguna bagi Anda yang Sebuah diambil. sampul sebenarnya sedang dipersiapkan. Faktanya, ada model demokrasi seperti itu, dan model tersebut telah dinonaktifkan. Kita harus kembali ke sana. Suksesi para Khalifah Rashidin dijelaskan oleh beberapa prinsip demokrasi, kesadaran, prinsip-prinsip mesyuarat, dan seterusnya. Tapi misalnya, itu berarti bahwa semua Khalifah Rashidin memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain. Mereka tampaknya mengabaikan banyak faktor lain, seperti fakta bahwa mereka hanya berasal dari suku Quraisy. Setelah itu, atau fakta bahwa Hazrat Abu Bakar meninggalkan Hazrat Umar sebagai penggantinya. Semua itu ditafsirkan dengan cara yang berbeda, namun perhatian utamanya adalah untuk beralih ke model demokrasi yang baru, karena ia berpikir bahwa dunia Islam akan menyelamatkannya. Ini adalah isu utama, karena alasan ini ada kekurangan minat yang besar dalam bidang pemikiran politik. Karena itu, seperti kumpulan sumber daya yang dihasilkan oleh model kesultanan dan despotisme. Dengan kata lain, mari kita beri penghargaan pada tempatnya. Di tangan para sejarawan Islam dan sejarawan Utsmaniyah, pemikiran politik ini sebenarnya lebih hidup. Saya berbicara tentang para ahli hukum Islam dan para Islamis yang tertarik pada ilmu politik. Kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan ketertarikan pada bidang ini dalam pengertian tersebut. Ada masalah seperti itu. Ketika hal ini pertama kali muncul, terjadi kebakaran. Dunia Islam terbakar. Beberapa solusi sementara telah dihasilkan, tetapi hari ini masih tidak ada gunanya mengikuti wacana yang sepenuhnya melabeli masa lalu dan mengabaikan banyak pencapaian. Hari ini, terutama dalam interpretasi baru, sebenarnya ada interpretasi baru seperti fakta bahwa hubungan antara hukum dan politik dalam peradaban Islam dibangun dengan cara yang sangat berarti, gagasan tentang supremasi hukum sangat mapan, dan banyak mekanisme untuk keseimbangan dan kontrol kekuasaan telah dikembangkan. Namun, sayangnya, wacana totalitas ini menghalangi kita untuk melihat hal ini dan terus mencegah bidang ini menjadi bidang yang penting. Kita mungkin harus menerima hal ini terlebih dahulu. Maksud saya, kita tidak lagi membuat sesuatu dari api. Maksud saya, kita hidup di era yang baru. Kita sekarang telah memasuki era negara bangsa. Jadi kita tidak lagi berada dalam periode di mana kita terus-menerus kehilangan wilayah dan kalah dalam perang. Saya pikir kita memiliki kesempatan untuk duduk lebih lama dan berhubungan dengan masa lalu dengan cara yang lebih baik. Setidaknya kita harus menyingkirkan persepsi ini dengan cepat. Tentu saja, hal ini perlu disuplai dengan sejumlah teks. Bidang ini perlu diberi makan secara lebih kualitatif. Ya, mungkin itulah yang paling kami butuhkan. Sebagai contoh, jelas bahwa banyak teks yang dihasilkan dalam bidang teologi sebenarnya tidak menarik bagi para ilmuwan politik, karena syarat dengan terminologi ilmu-ilmu Islam. Kita mungkin perlu melakukan sesuatu dengan memproduksi sebuah bahasa dan setidaknya mengolah dan menjelaskan politik di seluruh sumber daya ini dengan bahasa ilmu politik. Jadi kita akan melangkah lebih jauh. Jadi ini sedikit bugbear, kita juga perlu mengesankan para guru yang bekerja di bidang ini. Jadi bidang ini perlu lebih dipupuk. Saya kira perlu dilakukan kajian-kajian akademis yang akan semakin meruntuhkan asumsi-asumsi klise di bidang ini, wacana tirani, wacana yang belum pernah dikembangkan oleh hukum publik, dan memupuknya dengan pendekatan-pendekatan baru. Dalam hal ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi Anda terhadap literatur. Saya harap karya saya benar-benar merupakan kontribusi eksternal, sangat dibutuhkan akademisi yang akan menggeluti bidang ini, yang berasal dari bidang ilmu politik. Ya, saya harap kita dapat meningkatkan kesadaran pada kesempatan ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa yang budiman, kita berbicara tentang penerimaan pemikiran politik Islam saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal.